Tahun 1989, Desa Karang Ampel masih jauh dari keramaian seperti sekarang. Jalan utama desa belum semuanya beraspal. Kalau musim kemarau, debu gampang beterbangan setiap kali ada sepeda motor lewat. Kalau musim hujan, jalan tanah berubah menjadi becek dan membuat warga harus berhati-hati ketika pergi ke sawah atau pasar. Sebagian besar warga Karang Ampel bekerja sebagai petani. Pagi-pagi sekali, suara orang berangkat ke sawah sudah terdengar dari rumah-rumah. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa bekal nasi dalam rantang, dan ada juga yang berangkat mengendarai sepeda tua. Kehidupan warga berjalan biasa saja sampai Harti datang dan menempati sebuah rumah besar di bagian utara desa. Rumah itu merupakan peninggalan suaminya yang telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Bangunannya jauh lebih besar dibandingkan rumah warga lain. Halamannya luas, terdapat beberapa pohon mangga dan jambu, sementara di belakang rumah terdapat gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan. Harti tidak hanya memiliki rumah besar. Ia juga mewarisi beberapa petak sawah, sebuah kendaraan, serta usaha perdagangan yang cukup menghasilkan. Karena itulah kehidupannya terlihat jauh lebih berkecukupan dibandingkan kebanyakan perempuan di Karang Ampel. Namun bukan hartanya yang paling sering dibicarakan warga, melainkan wajahnya. Harti dikenal sebagai perempuan yang cantik. Usianya sudah tidak bisa disebut gadis, tetapi penampilannya masih terlihat muda. Ia selalu menjaga penampilannya, mengenakan pakaian yang rapi, rambutnya disisir dengan baik, dan wajahnya selalu terlihat segar. Setiap kali Harti pergi ke pasar, beberapa lelaki biasanya memperhatikannya. Awalnya hanya sebatas melihat. Lama-kelamaan mulai ada yang mencari alasan untuk mendekat. Ada lelaki yang pura-pura menawarkan bantuan membawa barang. Ada yang sengaja melewati rumah Harti meskipun jalannya lebih jauh. Bahkan beberapa pedagang laki-laki sering memperpanjang pembicaraan hanya karena ingin berlama-lama berada di dekatnya. Warga mulai memperhatikan hal itu. Di warung kopi milik Pak Sastro, pembicaraan mengenai Harti hampir selalu muncul. Entah kenapa sejak Harti tinggal di sini, banyak lelaki berubah, kata seorang warga suatu sore. Namanya juga janda muda. Cantik, kaya lagi, jawab yang lain. Tapi menurutku bukan cuma karena cantik. Memangnya kenapa? Orang itu menurunkan suara. Kamu belum dengar. Apa? Katanya Harti pakai susuk. Beberapa orang langsung saling memandang. Cerita tentang susuk itu kemudian berkembang dari mulut ke mulut. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang pertama menyebarkannya. Ada yang mengatakan Harti pernah mendatangi seorang dukun di desa sebelah. Ada pula yang mengaku pernah melihat Harti keluar dari rumah seorang perempuan tua yang dikenal bisa membantu orang melakukan pengasihan. Cerita paling aneh adalah mengenai susuk yang konon dipasang pada bagian tubuh tertentu yang sangat rahasia. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan cerita tersebut. Tetapi semakin banyak lelaki yang tergila-gila kepada Harti, semakin kuat pula gosip itu dipercaya warga. Marni sebenarnya tidak terlalu peduli. Baginya, Harti adalah perempuan lain yang tinggal di desa yang sama. Selama Harti tidak mengganggu keluarganya, Marni tidak punya alasan untuk ikut campur. Marni sendiri hidup sederhana bersama Harjo. Rumah mereka kecil, tetapi cukup untuk ditempati berdua. Di belakang rumah ada kebun singkong dan beberapa pohon pisang. Harjo bekerja sebagai pedagang hasil bumi. Penghasilannya tidak selalu banyak, tetapi selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Hubungan mereka juga baik. Harjo memang bukan lelaki yang banyak bicara. Namun Marni sudah terbiasa dengan sifat suaminya. Setiap pagi Harjo berangkat bekerja, dan sore atau malam hari biasanya sudah kembali. Karena itu, perubahan kecil pada diri Harjo awalnya tidak terlalu diperhatikan Marni. Semuanya dimulai dari kebiasaan baru. Harjo mulai lebih sering bercermin sebelum pergi. Suatu pagi, Marni bahkan melihat suaminya menyisir rambut berkali-kali. Mau pergi kemana? Tanya Marni. Ke pasar. Biasanya juga ke pasar. Kenapa sekarang lama sekali berdandan? Harjo tertawa kecil. Memangnya nggak boleh rapi?
Marni tidak mempermasalahkannya. Tetapi beberapa hari kemudian, Harjo mulai sering pulang terlambat. Kalau sebelumnya pulang menjelang maghrib, sekarang ia baru muncul setelah malam. "Kerjaan banyak?" tanya Marni. "Iya." "Memangnya ada apa?" "Urusan dagangan." Jawabannya singkat. Marni tidak ingin menuduh suaminya macam-macam. Ia memilih percaya. Sampai suatu sore, Marni pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Ketika sedang memilih sayuran, ia melihat Harjo di seberang jalan. Harjo tidak sendirian. Ia sedang berbicara dengan Harti. Keduanya tampak akrab. Marni berdiri diam sambil memperhatikan dari jauh. Harti menyerahkan sesuatu kepada Harjo. Entah apa benda itu. Harjo menerimanya sambil tersenyum. Marni ingin menghampiri mereka, tetapi sebelum sempat bergerak, Harjo sudah pergi. Harti juga masuk ke kendaraannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Marni tidak tenang. Malamnya, ia bertanya kepada Harjo. "Tadi kamu ketemu Harti di pasar?" Harjo yang sedang makan langsung berhenti. "Ketemu. Memangnya kenapa? Kalian bicara apa?" "Urusan dagangan." "Dagangan apa?" Harjo mulai terlihat kesal. "Marni, jangan macam-macam. Aku memang ada urusan sama dia." Marni diam. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan tingkah suaminya. Beberapa kali Harjo terlihat melewati jalan menuju rumah Harti. Pernah juga Marni melihat suaminya membantu membawa karung dari kendaraan Harti ke dalam gudang. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Ada urusan dagangan. Namun suatu malam, Harjo pulang dalam keadaan berbeda. Ia duduk di ruang depan tanpa berbicara. Marni yang sedang melipat pakaian mendekatinya. "Mas Harjo." "Ya." "Belakangan ini kamu berubah." Harjo tidak menjawab. "Aku ingin tahu sebenarnya ada apa." Beberapa detik berlalu. Akhirnya Harjo menghela napas. "Aku mau bicara jujur." Marni berhenti melipat pakaian. "Apa?" "Aku sudah tidak bisa meneruskan rumah tangga ini seperti dulu." Dada Marni langsung terasa sesak. "Maksudmu?" Harjo menatap lantai. "Aku mencintai Harti." Marni tidak langsung menjawab. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kamu serius?" Harjo mengangguk. "Aku ingin menikah dengannya." Air mata Marni mulai jatuh. "Terus aku?" Harjo terdiam. "Selama ini aku istrimu. Aku salah apa?" "Aku tidak bilang kamu salah." "Lalu kenapa?" "Aku tidak tahu. Aku cuma merasa lebih cocok dengan Harti." Jawaban itu justru membuat Marni semakin sakit. Ia tahu Harjo sudah berubah. Tetapi ia belum bisa menerima bahwa lelaki yang selama ini menjadi suaminya bisa begitu mudah mengatakan ingin meninggalkannya. Malam itu Marni tidak tidur. Sementara Harjo tidur di ruang depan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Harjo semakin sering pergi ke rumah Harti. Marni akhirnya tidak tahan. Pada suatu malam, ia mengikuti suaminya secara diam-diam. Harjo berjalan menuju rumah besar di utara desa. Marni menjaga jarak agar tidak ketahuan. Ketika sampai di dekat rumah Harti, Harjo berhenti di depan pagar. Lampu dari teras rumah menerangi sebagian wajahnya. Marni bersembunyi di balik pohon. Ia melihat Harti keluar dari rumah. Perempuan itu berdiri di depan Harjo dan tersenyum. Harjo hanya memandangnya. Namun beberapa detik kemudian, Harti masuk kembali ke dalam rumah. Harjo tetap berdiri di tempatnya. Marni menunggu. Ia berharap Harjo segera pulang. Tetapi lelaki itu tidak bergerak. Ketika akhirnya Harjo menoleh, Marni melihat wajah suaminya dari kejauhan. Tatapan Harjo terlihat kosong. Seperti orang yang sedang menatap sesuatu tetapi pikirannya tidak berada di tempat itu. Marni merasa takut. Ia tidak berani memanggil. Harjo kemudian berjalan mendekati rumah Harti lagi. Marni mundur perlahan. Di kepalanya mulai muncul pertanyaan yang selama ini berusaha ia singkirkan.
Mungkinkah semua cerita warga tentang Harti memang benar? Mungkinkah ada sesuatu yang membuat para lelaki begitu mudah tergila-gila kepadanya? Marni pulang dengan perasaan kacau. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak hanya memikirkan suaminya. Ia mulai memikirkan Harti. Dan untuk pertama kalinya pula, Marni merasa bahwa masalah rumah tangganya mungkin bukan sekadar karena Harjo jatuh cinta kepada perempuan lain. Ada sesuatu yang disembunyikan Harti. Sesuatu yang belum diketahui Marni. Dan ia berniat mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada suaminya. Sejak malam ketika melihat Harjo berdiri di depan rumah Harti, Marni tidak bisa lagi menganggap masalah itu sebagai persoalan rumah tangga biasa. Pagi berikutnya, Marni tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia memasak nasi, menyapu halaman, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan. Namun pikirannya terus tertuju kepada suaminya. Harjo sendiri bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bangun, mencuci muka, lalu bersiap pergi. "Mas mau kemana?" tanya Marni. "Ke tempat Pak Darto. Ada urusan barang." Marni hanya mengangguk. Ia tidak lagi bertanya panjang karena tahu Harjo akan mencari alasan lain. Setelah Harjo pergi, Marni mulai mencari tahu sendiri. Ia tidak langsung mendatangi Harti. Marni tahu kalau dirinya datang dalam keadaan emosi, masalahnya justru akan semakin besar. Ia memilih bertanya kepada orang-orang yang mungkin mengetahui kehidupan Harti. Orang pertama yang ditemuinya adalah Bu Sarmi, tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Harti. Saat Marni datang, Bu Sarmi sedang membersihkan beras di teras. "Bu, saya mau tanya sesuatu," kata Marni. "Tanya apa?" "Selama Harti tinggal di sini, memang banyak lelaki yang dekat dengannya." Bu Sarmi berhenti mengayak beras. "Kamu baru sadar?" Marni menatapnya. "Maksudnya?" "Sudah banyak yang memperhatikan Harti. Bukan cuma suamimu." Bu Sarmi kemudian menceritakan beberapa kejadian yang pernah dilihatnya. Ada seorang pedagang yang hampir setiap sore datang ke rumah Harti tanpa alasan jelas. Ada juga lelaki yang sudah berkeluarga tetapi sering membawa buah atau makanan ke rumah janda tersebut. Yang paling aneh adalah seorang buruh tani bernama Kasan. Kasan pernah bekerja di sawah milik Harti. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Kasan sampai bertengkar dengan istrinya karena terlalu sering membicarakan Harti. Padahal sebelumnya Kasan dikenal sebagai lelaki yang tidak macam-macam. Setelah istrinya marah besar, Kasan berhenti bekerja di sawah Harti, kata Bu Sarmi. Lalu, katanya dia sudah sadar. Tapi beberapa bulan kemudian, dia malah pergi dari desa. Marni terdiam. "Kenapa pergi?" Katanya ingin mencari pekerjaan di kota. Tapi sebelum berangkat, dia pernah bilang kepada saya bahwa setiap kali melihat Harti, kepalanya terasa aneh. "Aneh bagaimana?" "Seperti tidak bisa berpikir." Marni semakin gelisah. Ia kemudian bertanya kepada beberapa orang lain. Cerita yang didapat hampir sama. Para lelaki yang pernah dekat dengan Harti memang memiliki perubahan sikap. Tidak semuanya sampai meninggalkan keluarga, tetapi sebagian besar menjadi terlalu terobsesi. Dari semua cerita itu, ada satu nama yang beberapa kali disebut, Mbah Rukem. Menurut warga, perempuan tua itu cukup memahami perkara-perkara yang tidak bisa dijelaskan secara biasa. Ia bukan dukun yang suka mencari pelanggan. Mbah Rukem lebih sering membantu warga dengan pengobatan tradisional dan doa. Marni sebenarnya ragu untuk mendatanginya. Namun rasa ingin tahunya semakin besar. Siang itu, Marni berjalan menuju rumah Mbah Rukem yang berada di ujung desa. Rumah tersebut kecil dan sederhana. Di halaman depan terdapat pohon belimbing dan beberapa tanaman obat. Mbah Rukem sedang duduk di kursi bambu ketika Marni datang. "Marni?" "Iya, Mbah." "Kenapa?" Marni duduk di sebelahnya. "Saya mau bertanya tentang Harti." Mbah Rukem langsung diam. Tatapannya berubah serius. "Kenapa kamu bertanya tentang dia?" Marni kemudian menceritakan perubahan Harjo.
Ia juga menceritakan bahwa beberapa lelaki lain mengalami perubahan serupa setelah dekat dengan Harti. Mbah Rukem mendengarkan tanpa memotong. Setelah Marni selesai bercerita, perempuan tua itu menarik napas panjang. Kamu jangan terburu-buru menuduh. Saya cuma ingin tahu, Mbah. Memang ada cerita tentang Harti. Susuk. Mbah Rukem tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah jalan. Siapa yang bilang? Orang-orang di desa. Orang desa banyak bicara. Tapi dalam kasus Harti, saya pernah mendengar sesuatu. Marni mendekat. Apa, Mbah? Beberapa tahun lalu, setelah suami pertamanya meninggal, Harti pernah pergi ke desa sebelah. Untuk apa? Menemui seseorang. Siapa? Seorang dukun. Marni langsung terdiam. Mbah Rukem menjelaskan bahwa Harti saat itu masih muda dan baru kehilangan suaminya. Ia takut hidup sendiri dan takut kehilangan kehidupan yang selama ini dimilikinya. Katanya Harti ingin punya daya tarik yang membuat orang selalu menyukainya, ujar Mbah Rukem. Jadi benar dia memakai susuk. Saya tidak bisa memastikan benda apa yang dipasang. Saya tidak melihatnya sendiri. Tapi Mbah percaya. Mbah Rukem menatap Marni. Yang saya tahu, Harti memang pernah melakukan ritual pengasihan. Marni mengepalkan tangannya. Berarti selama ini cerita warga bukan sekadar gosip. Namun Mbah Rukem segera mengingatkannya. Marni, dengarkan saya baik-baik. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu karena marah. Kenapa? Kalau benar ada susuk atau pengasihan, benda itu tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ada aturan yang mengikatnya. Aturan apa? Pantangan, perjanjian, dan cara tertentu untuk melepaskannya. Marni menunduk. Kalau susuk itu dicabut, belum tentu masalah selesai. Mbah Rukem berhenti sebentar. Apalagi kalau orang yang mencabutnya punya niat buruk. Marni tidak menjawab. Ia tahu maksud perkataan Mbah Rukem. Namun dalam hati, kemarahannya kepada Harti semakin besar. Menurut Marni, perempuan itulah yang membuat Harjo berubah. Sore harinya, Marni pulang. Ia menemukan Harjo sedang duduk di ruang depan. Aku mau bicara, kata Harjo. Marni meletakkan barang belanjaannya. Urusan apa? Aku ingin kita berpisah. Marni terdiam. Kenapa? Aku sudah memutuskan. Karena Harti. Harjo mengangguk. Aku ingin menikah dengannya. Mata Marni berkaca-kaca. Jadi kamu benar-benar mau meninggalkan aku? Harjo tidak menjawab. Aku istrimu, Mas. Aku tahu. Lalu kenapa kamu tega? Harjo berdiri. Aku sudah tidak bisa memaksakan perasaan. Setelah mengatakan itu, Harjo pergi keluar rumah. Marni hanya berdiri di tempatnya. Beberapa saat kemudian, ia mengambil keputusan. Ia kembali menemui Mbah Rukem. Mbah, kalau memang ada susuk di tubuh Harti, bagaimana cara menghentikannya? Mbah Rukem langsung menggeleng. Jangan. Saya tidak mau membunuh siapapun. Bukan itu masalahnya. Saya cuma ingin pengaruhnya terhadap suami saya hilang. Mbah Rukem menatap Marni cukup lama. Akhirnya ia memberikan beberapa petunjuk untuk menghadapi masalah tersebut. Namun ia tidak mengajarkan cara untuk mencelakai Harti. Kalau kamu memang ingin menyelesaikan ini, niatkan untuk memutus pengaruhnya. Jangan berniat membuat Harti celaka. Marni mengangguk. Namun dalam hati, ia sudah memiliki keinginan lain. Ia ingin Harti merasakan penderitaan yang sama. Malam itu, Marni mulai mengawasi rumah Harti. Ia berdiri cukup jauh dari rumah besar tersebut. Dari tempatnya bersembunyi, ia melihat lampu kamar Harti masih menyala. Sekitar pukul 11 malam, Harjo datang. Marni terkejut. Harjo masuk ke rumah Harti tanpa mengetuk lama. Tidak lama kemudian, lampu ruang depan dimatikan. Marni tetap menunggu. Sekitar setengah jam kemudian,
ia melihat Harti keluar dari kamarnya. Perempuan itu berjalan menuju sebuah cermin besar di ruang tengah. Marni bisa melihatnya dari sela pagar. Harti berdiri di depan cermin. Ia merapikan rambutnya. Kemudian tersenyum. Marni memperhatikan dengan saksama. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Harti tersenyum lebar. Tetapi bayangannya di cermin tetap diam. Marni membeku. Harti mengangkat tangan. Bayangannya tidak bergerak. Harti kemudian mendekati cermin. Bayangan itu tetap berdiri di tempatnya. Marni menutup mulut agar tidak berteriak. Beberapa detik kemudian, bayangan tersebut perlahan menoleh ke arah Marni. Padahal Harti tidak menoleh. Marni mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia hampir berlari ketika tiba-tiba lampu rumah Harti padam seluruhnya. Dalam keadaan gelap, terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah. Lalu terdengar suara Harti menjerit. Marni tidak berani mendekat. Ia memilih pulang dengan langkah cepat. Sesampainya di rumah, Marni langsung mengunci pintu. Namun sebelum tidur, pikirannya kembali kepada kejadian tadi. Ia sadar bahwa masalah Harti jauh lebih rumit daripada yang selama ini ia bayangkan. Ada sesuatu yang mengikuti janda muda itu. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak diketahui Harjo. Marni seharusnya merasa takut. Tetapi rasa sakit karena kehilangan suaminya membuat keberaniannya tumbuh sekaligus menjadi nekat. Ia mulai memikirkan satu rencana. Jika susuk itu memang sumber kekuatan Harti, ia ingin membuat susuk tersebut lepas. Bagaimanapun caranya. Dan malam itu, tanpa disadari Marni, keputusan tersebut menjadi awal dari kejadian yang akan mengubah kehidupan mereka bertiga untuk selamanya. Sejak melihat kejadian aneh di rumah Harti, Marni semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak langsung bertindak. Ia masih mengingat peringatan Mbah Rukem agar tidak melakukan sesuatu hanya karena marah. Selama beberapa hari berikutnya, Marni diam-diam mengamati rumah Harti. Ia tidak lagi mengikuti Harjo. Perhatiannya sekarang tertuju kepada Harti. Setiap pagi, Harti terlihat seperti biasa. Ia pergi ke pasar, mengurus sawah, memeriksa gudang, lalu kembali ke rumah sebelum sore. Tidak ada yang terlihat aneh. Tetapi setelah malam tiba, keadaan berubah. Marni beberapa kali melihat lampu di bagian belakang rumah Harti menyala sampai larut malam. Bagian itu merupakan kamar yang jarang digunakan dan letaknya agak jauh dari ruang utama. Suatu malam, Marni melihat Harti membawa sebuah nampan kecil ke kamar tersebut. Marni semakin penasaran. Ia menunggu dari kejauhan. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara benda dipukul dari dalam rumah. Suaranya pelan, tetapi berulang. Tok, tok, tok. Marni menahan napas. Tidak lama kemudian, ia melihat asap tipis keluar dari celah jendela kamar belakang. Marni langsung teringat perkataan Mbah Rukem tentang ritual pengasihan. Sejak malam itu, ia semakin yakin bahwa Harti masih melakukan sesuatu di rumahnya. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang. Sore itu Harti pergi ke pasar kecamatan. Marni melihatnya naik kendaraan bersama seorang pegawainya. Dari informasi yang didapat Marni, Harti kemungkinan baru pulang malam. Marni menunggu sampai suasana desa sepi. Setelah memastikan rumah Harti tidak terlihat memiliki penghuni, Marni mendekati rumah tersebut. Pintu belakang ternyata tidak terkunci rapat. Marni terdiam beberapa saat di depan pintu. Ia sadar bahwa setelah masuk, semuanya bisa berubah. Namun pikirannya kembali kepada Harjo. Ia membayangkan suaminya meninggalkan rumah dan memilih Harti. Rasa sakit itu membuat Marni akhirnya membuka pintu. Ia masuk perlahan. Rumah Harti jauh lebih besar daripada rumahnya. Ruang depan dipenuhi perabot mahal. Ada lemari kayu besar, meja panjang, dan beberapa kursi yang jarang digunakan. Marni tidak tertarik dengan semua itu. Ia langsung mencari kamar belakang. Setelah melewati lorong, ia menemukan sebuah pintu kayu. Pintu itu tertutup. Marni membukanya perlahan. Bau asap yang cukup kuat langsung terasa. Di dalam kamar terdapat sebuah meja kecil.
Di atasnya ada beberapa benda yang digunakan untuk ritual. Ada mangkuk tanah liat, kain putih, beberapa benda kecil yang dibungkus kain, serta sebuah cermin yang diletakkan menghadap dinding. Marni teringat petunjuk Mbah Rukem. Ia mengeluarkan benda-benda yang sudah disiapkannya dari dalam tas. Tangannya gemetar. "Semoga ini benar," bisiknya. Marni menata benda-benda tersebut di lantai. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Yang ia tahu, ritual itu dimaksudkan untuk mengganggu pengaruh susuk dan memutus daya pengasihan yang dipercaya mengikat Harti. Awalnya tidak ada perubahan. Rumah tetap sunyi. Marni mulai ragu. Namun beberapa menit kemudian, api lampu minyak di sudut kamar tiba-tiba mengecil. Marni menoleh. Api kembali membesar. Lalu mengecil lagi. "Jangan takut," gumamnya kepada dirinya sendiri. Ia melanjutkan apa yang telah diarahkan Mbah Rukem. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah lantai. Tok! Marni berhenti. Tok! 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 Suara itu semakin jelas. Seperti seseorang sedang mengetuk lantai dari bawah. Marni mundur. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Beberapa detik kemudian, angin kencang berembus dari arah belakang kamar. Marni langsung merinding. Semua jendela tertutup. Tidak mungkin ada angin sebesar itu. Lampu minyak kembali berkedip. Kemudian terdengar suara pintu depan rumah dibuka. Marni panik. Jangan-jangan Harti pulang. Ia berdiri hendak keluar. Namun sebelum sempat bergerak, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Pelan. Satu langkah. Berhenti. Kemudian satu langkah lagi. Marni menahan napas. Langkah itu semakin dekat. Tetapi tidak ada siapa-siapa ketika ia melihat ke lorong. Marni mulai berpikir untuk meninggalkan rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Kamu ngapain di sini?" Marni berbalik. Harti berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat pucat. Marni terkejut. "Kamu?" "Aku tanya, kamu ngapain masuk ke rumahku?" Marni tidak menjawab. Harti melihat benda-benda yang ada di lantai. Wajahnya langsung berubah. "Siapa yang mengajarimu?" Marni tetap diam. "Kamu bertemu siapa?" "Mbah Rukem." Harti langsung terduduk di dekat pintu. "Kenapa kamu lakukan ini?" Marni berdiri. "Karena kamu menghancurkan rumah tanggaku. Aku tidak menyuruh Harjo meninggalkanmu. Tapi kamu membuat dia berubah." Harti menunduk. "Aku memang salah." Marni terkejut mendengar pengakuan itu. Harti mengusap wajahnya. "Aku tidak akan berbohong lagi." "Jadi benar kamu memakai susuk?" Harti mengangguk pelan. Marni mengepalkan tangan. "Sejak kapan?" "Sejak suamiku meninggal." "Kenapa?" "Aku takut sendirian." Harti menjelaskan bahwa setelah suaminya meninggal, ia merasa banyak orang mulai mendekatinya hanya karena hartanya. Ia kemudian mencari bantuan kepada seseorang yang dikenal bisa memberikan pengasihan. Awalnya Harti menganggapnya sebagai cara agar dirinya lebih mudah mendapatkan pasangan. Namun setelah ritual dilakukan, perhatian lelaki kepadanya menjadi semakin berlebihan. "Aku juga tidak menyangka akan seperti ini," katanya. "Harjo juga." Harti menunduk. "Harjo datang sendiri." "Tapi kamu membiarkannya." Harti tidak bisa menjawab. Marni semakin marah. "Kamu tahu dia punya istri." "Aku tahu." "Lalu kenapa kamu tetap menerimanya?" Harti menangis. "Aku sudah terlalu terbiasa dengan perhatian orang." Marni tidak merasa kasihan. Ia kembali melihat benda-benda di lantai. "Aku akan menghentikan semuanya." Harti langsung berdiri. "Jangan." "Kenapa?" "Kamu tidak tahu akibatnya." "Yang aku tahu, suamiku berubah sejak dekat denganmu." Harti memegang lengan Marni. "Kalau kamu lanjutkan, kita semua bisa celaka." Marni melepaskan tangannya. "Kamu takut susukmu hilang?" "Bukan cuma itu." Harti menangis.
Aku pernah mencoba melepaskannya. Marni terdiam. Beberapa tahun lalu aku meminta bantuan orang lain. Tapi setelah itu, orang tersebut jatuh sakit. Sejak saat itu aku tidak pernah berani mencoba lagi. Marni sempat ragu. Namun rasa dendam kembali menguasainya. Ia melanjutkan ritual. Harti mundur ke sudut kamar. Marni, berhenti. Marni tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, suasana kamar berubah drastis. Lampu minyak padam. Kamar menjadi gelap. Harti menjerit. Ada sesuatu di belakangmu. Marni langsung menoleh. Di sudut kamar berdiri sosok hitam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya tidak terlihat jelas. Marni membeku. Harti menangis ketakutan. Itu yang mengikuti aku. Sosok tersebut tidak bergerak. Namun udara di kamar terasa semakin berat. Tiba-tiba semua benda di atas meja jatuh. Cermin yang menghadap dinding bergerak sendiri. Kemudian terdengar suara benturan keras. Marni tetap memegang benda yang digunakan dalam ritual. Ia melanjutkan proses tersebut meskipun tubuhnya gemetar. Harti menjerit semakin keras. Aku mau berhenti. Aku mau berhenti. Namun Marni sudah tidak bisa menghentikan apa yang telah dimulainya. Suara seperti angin berputar memenuhi kamar. Harti memegang kepalanya. Kemudian tubuhnya terjatuh. Marni melihat wajah Harti menjadi sangat pucat. Sesaat kemudian semuanya mendadak diam. Lampu minyak menyala kembali. Sosok hitam tadi sudah tidak terlihat. Marni berdiri terpaku. Harti terbaring tidak sadarkan diri. Marni memeriksa napasnya. Masih ada. Syukurlah. Marni membereskan barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia tidak ingin ada yang mengetahui bahwa dirinya masuk ke rumah Harti. Sebelum pergi, Marni menatap Harti sekali lagi. Ia tidak merasa puas seperti yang dibayangkannya. Justru ada rasa takut yang mulai muncul. Ia segera meninggalkan rumah tersebut. Jalan desa sudah sepi. Marni berjalan cepat menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah, ia berhenti. Ada sesuatu di tanah. Jejak kaki. Basah. Marni mengerutkan kening. Malam itu tidak hujan. Jalan di sekitar rumahnya juga kering. Ia mengikuti jejak tersebut dengan mata. Satu persatu jejak itu mengarah dari jalan menuju halaman rumah. Kemudian berhenti tepat di depan pintu. Marni berdiri kaku. Ia menatap lantai. Tidak ada siapa-siapa. Namun jejak basah itu masih terlihat jelas. Marni perlahan membuka pintu. Ia masuk dan segera menguncinya. Belum sempat menyalakan lampu, terdengar suara langkah dari luar. Satu langkah. Kemudian satu lagi. Marni menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Marni tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Marni menutup mulutnya sendiri. Ia baru sadar bahwa apa yang terjadi di rumah Harti ternyata belum selesai. Dan tanpa ia sadari, sesuatu yang selama ini mengikuti Harti mungkin sudah menemukan rumah baru untuk didatangi. Sejak malam ketika Marni menemukan jejak kaki basah di depan kamarnya, tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Ia tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bahkan kepada Harjo pun tidak. Setiap kali malam datang, Marni selalu memastikan semua pintu dan jendela sudah dikunci. Lampu di ruang depan dibiarkan menyala sampai pagi. Ia juga tidak berani tidur sendirian di kamar seperti biasanya. Namun semua itu tidak membuat gangguan berhenti. 3 malam setelah kejadian di rumah Harti, sekitar tengah malam, Marni terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya. Marni. Matanya langsung terbuka. Ia duduk di atas kasur. Rumah dalam keadaan gelap. Marni menahan napas dan mendengarkan. Marni. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari luar rumah. Marni mengenali suara tersebut. Suara Harti. Marni langsung merinding. Ia tidak menjawab. Suara itu terdengar semakin dekat. Marni, keluar. Marni menarik selimut sampai ke dada.
Ia tahu suara itu tidak mungkin berasal dari Harti. Rumah Harti cukup jauh dari rumahnya. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Marni tidak bergerak. Marni. Ia menutup telinga. Ketukan kembali terdengar. Lebih keras. Tok, tok, tok. Marni tetap diam sampai suara tersebut perlahan menghilang. Pagi harinya, ia membuka pintu. Tidak ada siapapun. Namun tanah di depan rumah terlihat basah. Ada beberapa bekas jejak kaki. Marni segera menutup pintu. Sementara itu, keadaan Harti juga mulai berubah. Sejak malam ritual tersebut, pesona yang dahulu membuat banyak lelaki mendekatinya seolah hilang. Beberapa lelaki yang biasanya datang ke rumahnya mulai mencari alasan untuk tidak bertemu. Pedagang yang biasanya mengantarkan barang kini hanya meletakkannya di teras lalu pergi. Bahkan beberapa pelanggan tetap mulai pindah ke tempat lain. Usaha Harti juga mengalami masalah. Salah satu kendaraan dagangannya rusak. 2 orang pekerjanya berhenti. Beberapa hasil panen yang seharusnya menghasilkan uang justru mengalami kerugian. Harti semakin sering mengurung diri. Wajahnya yang dahulu selalu terlihat segar kini tampak pucat. Ia juga tidak lagi berani berdiri lama di depan cermin. Setiap kali melihat pantulan dirinya, ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Pada suatu malam, Harti sedang duduk di kamar ketika mendengar suara langkah dari ruang depan. Ia mengira salah satu pekerjanya datang. Hardi. Tidak ada jawaban. Harti keluar dari kamar. Ruang depan kosong. Ia berjalan kembali. Saat melewati cermin, ia melihat seorang perempuan berdiri di belakangnya. Harti langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat cermin. Perempuan itu masih terlihat. Wajahnya tidak jelas. Harti menjerit dan menutup cermin dengan kain. Sejak malam itu, ia tidak pernah tidur nyenyak. Sementara gangguan semakin sering terjadi di rumah Marni. Harjo yang awalnya tidak percaya akhirnya mengalami sendiri. Suatu malam, Harjo pulang dalam keadaan lelah. Marni sudah tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, Harjo terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya. Ia membuka mata. Di dekat pintu kamar berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang dan wajahnya tidak terlihat jelas. Harjo mengira itu Marni. Marni. Perempuan itu tidak menjawab. Harjo mencoba bangun. Tubuhnya terasa berat. Dadanya tiba-tiba sesak. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tidak keluar. Perempuan itu perlahan mendekat. Harjo merasa napasnya semakin pendek. Tiba-tiba sosok itu berhenti. Kemudian menghilang. Harjo langsung terbangun sepenuhnya. Ia duduk sambil terengah-engah. Marni ikut terbangun. Kenapa, Mas? Harjo tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Ada orang di kamar. Marni menyalakan lampu. Siapa? Aku tidak tahu. Mereka mencari ke seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa. Namun Harjo mulai merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini Harjo mendengar suara perempuan menangis dari belakang rumah. Ia keluar untuk melihat. Begitu sampai di dekat dapur, suara itu berhenti. Harjo mulai ketakutan. Ia teringat bagaimana dirinya berubah sejak dekat dengan Harti. Selama beberapa bulan terakhir, ia memang merasa seperti tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali ingin menjauh dari Harti, ada dorongan kuat untuk kembali. Ia sering marah kepada Marni tanpa alasan jelas. Ia bahkan sampai tega meninggalkan rumah. Sekarang Harjo mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, Harjo duduk bersama Marni. Marni, aku mau minta maaf. Marni menatapnya. Untuk apa? Semua yang sudah aku lakukan. Marni diam. Aku memang salah. Aku meninggalkan kamu karena Harti. Marni tidak menjawab. Aku tidak tahu kenapa waktu itu pikiranku seperti tidak normal. Harjo menunduk. Setiap kali melihat Harti, aku selalu ingin berada di dekatnya.
Aku tahu dia janda dan tahu dia punya banyak harta. Tapi entah kenapa aku seperti tidak bisa menolak. Marni masih diam. Setelah kejadian beberapa hari ini, aku mulai sadar. Harjo menceritakan kejadian yang dialaminya pada malam hari. Marni akhirnya memahami bahwa gangguan tersebut tidak hanya menimpa dirinya. Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, terdengar suara ketukan di pintu. Mereka berdua saling memandang. Marni membuka pintu sedikit. Harti berdiri di luar. Wajahnya sangat pucat. Aku boleh masuk? Marni ragu. Namun akhirnya ia membuka pintu. Harti masuk dan duduk. Ia tidak lagi membawa sikap percaya diri seperti biasanya. Aku mau bicara. Masalah apa? Tanya Marni. Harti menatap Harjo. Setelah malam itu, semuanya berubah. Marni tidak menjawab. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada susuk itu. Tapi sejak saat itu aku terus diganggu. Harti mulai menangis. Setiap malam aku melihat perempuan yang sama. Siapa? Tanya Harjo. Aku tidak tahu. Harti menggeleng. Dia cuma berdiri. Kadang menangis. Kadang tertawa. Marni menatap Harti. Kenapa kamu datang ke sini? Aku mau minta kamu menghentikan semua ini. Marni terdiam. Aku tahu kamu membenciku. Aku memang membencimu. Harti menunduk. Aku pantas mendapatkannya. Marni terkejut. Tapi aku tidak mau mati. Ruangan menjadi sunyi. Harti kemudian mengatakan bahwa ia pernah diberitahu oleh orang yang memasang susuk bahwa benda tersebut memiliki ikatan tertentu. Ia tidak pernah tahu bagaimana cara memutuskannya. Aku pikir selama susuk itu membuat orang menyukaiku, semuanya akan baik-baik saja. Harti mengusap air matanya. Ternyata aku salah. Marni mulai merasa bersalah. Ia teringat bagaimana dirinya masuk ke rumah Harti dan melakukan ritual dengan penuh amarah. Awalnya ia ingin Harti kehilangan kecantikannya. Sekarang ia sadar bahwa masalah tersebut sudah jauh lebih besar. Malam itu, Marni mengajak Harjo dan Harti menemui Mbah Rukem. Mereka tiba ketika hari sudah hampir malam. Mbah Rukem melihat ketiganya lalu langsung memahami bahwa masalah sudah semakin berat. Kalian akhirnya datang juga. Marni menunduk. Mbah, saya salah. Mbah Rukem menghela napas. Yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Marni menceritakan semuanya. Mbah Rukem kemudian menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan Marni telah mengganggu ikatan yang selama ini mengendalikan susuk Harti. Kalau dilakukan dengan cara yang benar, pengaruhnya bisa dihentikan. Tapi kalau dicampur dengan dendam, akibatnya bisa berbalik. Harjo bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Kalian harus berhenti saling menyalahkan. Harti menunduk. Dan kamu, kata Mbah Rukem kepada Harti, harus benar-benar meninggalkan semua pengasihan yang pernah kamu gunakan. Harti mengangguk. Marni juga harus melepaskan dendamnya. Marni terdiam lama. Ia tahu itu tidak mudah. Tetapi setelah semua yang terjadi, ia mulai sadar bahwa dendam tidak lagi membuatnya merasa menang. Malam semakin gelap ketika mereka bertiga mulai mengikuti arahan Mbah Rukem. Tidak ada yang berbicara. Namun ketika mereka sedang duduk di ruang tengah rumah Harti, tiba-tiba terdengar suara dari ruang belakang. Tawa seorang perempuan. Hehehehe. Harti langsung pucat. Harjo berdiri. Marni menoleh ke arah lorong. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Hehehehe. Mereka bertiga saling memandang. Harti berbisik. Itu bukan suaraku. Mbah Rukem yang baru saja masuk dari halaman langsung berhenti. Ia menatap ruang belakang. Wajahnya berubah serius. Jangan ada yang bergerak. Semua diam. Dari balik pintu ruang belakang terdengar suara langkah kaki. Pelan. Mendekat. Kemudian suara perempuan itu tertawa sekali lagi. Kali ini tepat dari balik pintu. Dan mereka semua tahu bahwa malam itu bukan lagi sekadar gangguan biasa.
Ada sesuatu yang menuntut mereka menyelesaikan masalah yang sudah mereka mulai. Suara tawa dari ruang belakang masih terdengar ketika Mbah Rukem mengangkat tangannya, memberi tanda agar Marni, Harjo, dan Harti tetap diam. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Pintu ruang belakang yang sebelumnya tertutup mulai bergerak sendiri. Krek! Pintu itu terbuka sedikit. Harti langsung memegang lengan Marni. "Aku takut," bisiknya. Marni sendiri tidak kalah takut. Namun kali ini ia tidak ingin lari. Ia merasa semua kejadian yang mereka alami harus diselesaikan malam itu juga. Mbah Rukem mengambil lampu minyak yang berada di meja. "Kalian jangan panik," katanya. "Apapun yang kalian dengar, jangan membalas." Pintu ruang belakang terbuka semakin lebar. Tidak ada siapa-siapa di baliknya. Namun dari dalam kamar terdengar suara benda jatuh. Brak! Harti tersentak. "Itu kamar tempat aku biasa melakukan ritual," katanya. Mbah Rukem menatapnya. "Semua benda yang berhubungan dengan pengasihan masih ada." Harti mengangguk. "Ada. Ambil." Harti tidak bergerak. "Aku tidak berani." "Kamu harus berani menghadapi kesalahanmu sendiri." Akhirnya Harti berjalan menuju kamar tersebut. Marni dan Harjo mengikuti dari belakang. Begitu Harti masuk, sebuah benda kecil terjatuh dari atas lemari. Harti langsung mundur. Mbah Rukem mengambilnya. Benda itu dibungkus kain tua dan diikat dengan benang. "Ini masih kamu simpan?" Harti mengangguk. "Itu pemberian orang yang dulu membantu saya." Mbah Rukem melihat benda tersebut sebentar. "Jangan disentuh lagi setelah malam ini." Harti menunduk. Semua benda yang pernah digunakan Harti untuk ritual kemudian dikumpulkan. Tidak ada yang digunakan untuk melawan atau menyakiti siapapun. Mbah Rukem hanya meminta Harti meninggalkan semuanya dan berjanji tidak akan kembali melakukan praktik pengasihan. Setelah itu mereka kembali ke ruang tengah. Mbah Rukem meminta Harti duduk dan menundukkan kepala. "Mulai sekarang, kamu harus mengakui kesalahanmu." Harti menangis. "Saya salah. Bukan kepada saya." Harti menatap Marni. "Saya salah kepada Marni." Marni diam. "Saya tahu saya sudah ikut menghancurkan rumah tanggamu. Saya tahu Harjo punya istri. Seharusnya saya menolak ketika dia datang kepada saya." Harjo menunduk. Mbah Rukem kemudian memandang Harjo. "Kamu juga?" Harjo mengangkat wajah. "Saya tahu. Kamu jangan menyalahkan Susuk atau Harti atas semuanya. Kamu punya pilihan sendiri." Harjo menarik napas panjang. "Saya memang salah." Ia kemudian menatap Marni. "Aku minta maaf." Marni tidak langsung menjawab. Mbah Rukem lalu menoleh kepadanya. "Dan kamu, Marni?" Marni mengangguk. "Aku tahu, Mbah. Kalau kamu terus memikirkan cara membuat Harti menderita, masalah ini tidak akan selesai." Marni menunduk. Ia teringat semua yang sudah dilakukannya. Ia masuk ke rumah Harti secara diam-diam, melakukan ritual dalam keadaan marah, dan berharap perempuan itu mendapatkan akibat yang menyakitkan. Saat itu ia hanya memikirkan satu hal, membalas sakit hatinya. Namun sekarang ia melihat Harti duduk ketakutan di hadapannya. Perempuan yang dahulu terlihat percaya diri itu kini menangis dan gemetar. Marni akhirnya sadar bahwa dendam tidak membuat dirinya merasa lebih baik. "Aku maafkan kamu," kata Marni pelan. Harti mengangkat kepala. "Apa?" "Aku maafkan kamu." Air mata Harti semakin deras. "Tapi bukan berarti aku melupakan semuanya," lanjut Marni. "Apa yang kamu lakukan tetap salah." Harti mengangguk. "Aku mengerti." Setelah ketiganya mengakui kesalahan masing-masing, Mbah Rukem mulai memimpin doa. Malam semakin larut. Mereka duduk bersama di ruang tengah rumah Harti. Tidak ada benda aneh yang digunakan. Mbah Rukem hanya meminta mereka berdoa sesuai keyakinan dan memohon agar semua gangguan dihentikan. Beberapa menit pertama keadaan masih tenang. Kemudian lampu minyak tiba-tiba padam.
Harti langsung menangis. "Mbah, jangan bergerak." Dari ruang belakang terdengar suara benda dilempar. Brak! Kemudian suara pintu dibanting. Brak! Harjo berdiri, tetapi Mbah Rukem langsung menahannya. "Jangan keluar." Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Satu langkah. Kemudian langkah berikutnya. Semakin lama semakin dekat. Harti memegang tangan Marni. "Jangan tinggalkan aku." Marni menggenggam tangannya. "Aku di sini." Langkah kaki berhenti tepat di depan ruang tengah. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan menangis. Harti langsung mengenali suara tersebut. Itu suara yang selama ini aku dengar. Mbah Rukem tetap melanjutkan doa. Tangisan itu berubah menjadi suara tertawa. Kemudian berubah lagi menjadi suara jeritan. Jendela rumah terbuka sendiri. Angin masuk dengan kencang. Beberapa kursi bergeser. Lemari kayu bergetar. Harti menangis sambil menutup telinganya. "Berhenti!" Mbah Rukem meminta semua orang tetap tenang. Marni memejamkan mata. Dalam keadaan itu, ia tidak lagi memikirkan Harjo bersama Harti. Ia hanya ingin semua gangguan berakhir. Beberapa saat kemudian, suara dari ruang belakang terdengar semakin keras. Kemudian terdengar suara benda pecah. Setelah itu semuanya berhenti. Tidak ada angin. Tidak ada langkah. Tidak ada tangisan. Lampu minyak yang tadi padam tiba-tiba menyala kembali. Ruangan menjadi tenang. Mbah Rukem membuka mata. "Sudah." Harti masih menangis. "Benar-benar sudah. Untuk malam ini, jangan mencari atau memanggil apapun lagi." Harti mengangguk. Mereka semua tetap duduk sampai menjelang pagi. Saat matahari mulai terbit, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada benda yang bergerak sendiri. Tidak ada gangguan. Setelah kejadian malam itu, Harti benar-benar meninggalkan semua praktik pengasihan. Ia tidak lagi menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan ritual. Sebagian hartanya dijual untuk melunasi berbagai urusan usaha yang mulai bermasalah. Harti akhirnya memutuskan meninggalkan Karang Ampel. Sebelum pergi, ia datang menemui Marni. "Aku mau pergi besok." Marni mengangguk. "Semoga hidupmu lebih baik di tempat baru." Harti menunduk. "Terima kasih karena kamu tidak membiarkan aku menghadapi semua ini sendirian." Marni tidak menjawab panjang. "Jaga dirimu." Harti kemudian pergi. Rumah besar yang dahulu selalu ramai perlahan menjadi kosong. Harjo juga kembali ke rumah Marni. Namun Marni tidak langsung menganggap semuanya kembali seperti dulu. Ia masih membutuhkan waktu untuk menerima suaminya. Harjo memahami hal itu. Ia mulai bekerja lebih keras. Ia tidak lagi pergi tanpa memberitahu Marni. Ia juga berusaha mengembalikan kepercayaan yang sudah rusak. Suatu sore, Harjo duduk di depan rumah bersama Marni. "Aku tahu kamu mungkin tidak bisa langsung percaya lagi." Marni mengangguk. "Aku juga tidak mau memaksa." Marni menatap suaminya. "Kalau kamu memang berubah, buktikan lewat tindakan." Harjo mengangguk. "Aku akan lakukan." Sejak saat itu, kehidupan mereka perlahan membaik. Beberapa bulan kemudian, rumah Harti benar-benar kosong. Rumput mulai tumbuh di halaman. Pintu dan jendelanya selalu tertutup. Tidak ada lagi kendaraan keluar masuk seperti dahulu. Namun warga Karang Ampel masih sering membicarakan rumah tersebut. Beberapa orang mengaku mendengar suara ketukan dari dalam rumah pada malam Jumat. Tok, tok, tok. Tidak ada yang berani memeriksa. Warga memilih menjauh setelah matahari terbenam. Marni sendiri tidak pernah lagi mendekati rumah itu. Ia tidak ingin mengingat kejadian yang sudah berlalu. Ia memilih menjalani hidupnya dengan sederhana. Dari semua kejadian tersebut, Marni akhirnya memahami satu hal. Ia memang pernah disakiti oleh Harti. Harjo juga pernah membuat kesalahan besar. Namun jika ia terus memelihara kebencian, hidupnya tidak akan pernah tenang.
Memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan orang lain tidak pernah terjadi. Memaafkan berarti memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu terus menguasai hidupnya. Dan sejak saat itu, Marni tidak pernah lagi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar Harti. Ia hanya berharap rumah itu tidak pernah lagi menjadi tempat seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan cinta. Karena bagi Marni, apa yang terjadi pada mereka bertiga sudah cukup menjadi pelajaran. Cinta yang dipaksakan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Pengkhianatan akan meninggalkan luka. Dan dendam yang dipelihara terlalu lama hanya akan membuat orang yang menyimpannya ikut kehilangan ketenangan. Rumah Harti tetap berdiri kosong di ujung desa Karang Ampel. Kadang-kadang, ketika malam Jumat tiba, warga masih mendengar ketukan dari dalam. Tok, tok, tok. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah berani membuka pintunya lagi. Beberapa tahun kemudian, desa Karang Ampel kembali tenang. Nama Harti masih sesekali disebut oleh warga ketika membicarakan kejadian aneh di rumah besar miliknya. Tidak ada yang tahu kemana semua jejak ilmu yang pernah digunakannya berakhir. Marni tetap hidup sederhana. Hubungannya dengan Harjo tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Luka akibat pengkhianatan membutuhkan waktu panjang untuk sembuh. Namun Marni belajar bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan seseorang. Dari kisah Marni, Harti, dan Harjo, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Jangan menggunakan jalan yang salah untuk mendapatkan sesuatu. Kecantikan, kekayaan, cinta, atau kedudukan yang diperoleh melalui cara-cara yang salah pada akhirnya dapat membawa masalah yang lebih besar. Jangan mudah percaya pada bujuk rayu. Harjo seharusnya mampu menjaga rumah tangganya. Perasaan yang datang tiba-tiba tidak boleh dijadikan alasan untuk menghancurkan keluarga. Dendam hanya memperpanjang penderitaan. Marni awalnya ingin membalas Harti karena merasa hidupnya telah dihancurkan. Namun ketika dendam itu dilakukan tanpa kendali, justru dirinya sendiri yang ikut terjerumus ke dalam masalah. Jangan bermain-main dengan ilmu yang tidak dipahami. Segala sesuatu yang dilakukan karena rasa penasaran, keserakahan, atau kebencian dapat membawa akibat yang tidak pernah dibayangkan. Kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Harti harus mengakui kesalahannya, Harjo harus bertanggung jawab atas pengkhianatannya, dan Marni juga harus berani mengakui bahwa dendam telah membuatnya bertindak terlalu jauh. Pada akhirnya, dendam tidak pernah benar-benar memberikan kemenangan. Karena ketika seseorang berhasil menyakiti orang yang dibencinya, belum tentu luka di dalam hatinya ikut sembuh. Dan sejak kejadian itu, warga desa Karang Ampel selalu mengingat satu pesan. Jangan menghancurkan hidup orang lain hanya karena ingin mendapatkan apa yang bukan milik kita. Dan jangan membiarkan kebencian membuat kita berubah menjadi orang yang sama buruknya dengan orang yang telah menyakiti kita.